Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Haikal Matin dengan ujung NIM 034 dari kelas B Ilmu Kelautan 2021. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai respon akhir yang ditujukan untuk memenuhi nilai dari respon akhir, praktikum penginderaan jauh, materi SPL dan juga klorofil A. Jadi pada materi klorofil A dan juga SPL ini kami diberi untuk membuat suatu layout peta yang memiliki peta sebaran klorofil A dan juga suhu permukaan laut. Langsung saja. Pertama, software yang digunakan adalah CDAS. Buka CDAS-nya. Kemudian pada open itu kita melihat terlebih dahulu apakah ada data yang sudah download atau belum. Jika belum, itu di download dulu dari website Aquamodis, yaitu Ocean Color. Kemudian kita masukkan, yang pertama adalah suhu permukaan laut. Kemudian kita masukkan, lalu kita cari ke bagian bands SST. Nah, jika sudah seperti ini, kita tentukan daerah kajian kita mau di mana. Di sini saya akan mengambil daerah Sulawesi. Kemudian di rectangle tool, kotak. Lalu pada raster, kemudian kita klik yang subset. Kemudian oke. Pada subset, bands, klik 2 kali, kemudian SST. Nah, di sini kita klik bagian kotak yang sudah kita buat tadi, kemudian export max pixel, geometry, lalu oke. Write to file. Sebelum itu dicentang semua. Geometry, write to file. Kemudian kita beri nama SPL underscore CDAS dengan format txt. Tentu saja kita ke bagian kedua, yaitu membuka Excel. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita buat tadi. Kita rapikan bagian sini, kita delete, lalu hanya sisakan pixel X, lalu kita sisakan hanya longitude, latitude dan juga SST bagi suhu permukaan laut. Kita delete. Nah, kemudian pada SST itu kita klik yang surround filter, kemudian yang SST dihapus. Kemudian yang pada SST itu kita blok semua. Surround filter. Kemudian kita cari NaN. NaN itu merupakan Northern number yang harus kita hapus. Jika sudah diblok semua, maka kita delete. Jika sudah di delete semua, maka kita select all, lalu oke, kembali save bentuknya. Kemudian kita beranjak ke ArcGIS. Kita buka ArcGIS-nya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu data XY-nya yang sudah kita buat tadi. Di sini X field-nya diisi dengan longitude, Y field dengan latitude, Z field dengan SST. Kemudian koordinat sistemnya adalah WGS 1984.
lalu oke. Jika sudah, kita add data dapat berupa SHP dan juga dapat juga base map. Di sini saya menggunakan SHP agar tidak nge-lag. Nah, jika sudah ditampilkan seperti ini, inilah sebaran SPL-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari tools IDW. Yang spatial analysis kita klik. Input point features kita SPL, kita masukkan ke dalam IDW-nya. Kemudian zip value field-nya kita ubah menjadi SST. Sini kita masukkan ke geodatabase. Kemudian kita beri nama IDW suhu permukaan laut Sulawesi. Save. Kemudian kita tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, klik kanan pada hasil IDW, kemudian properties. Pada simbologi classified, color-nya kita ubah menjadi dari hijau ke merah. Ini. Kemudian kita klik apply. Nah, sudah dilihatkan bahwa value dari ini yang paling kecil yaitu 29 derajat Celcius, kemudian yang paling tinggi itu 31 derajat Celcius. Untuk merapikannya itu simbologi, kemudian jika sudah tampil seperti ini, maka lakukan hal yang sama pula dengan yang klorofil A. Kita buka kembali CDAS-nya, tapi kali ini itu kita masukkan data mengenai klorofil A. Data yang sudah di-download kita masukkan sama seperti tadi, bench klorofil A tampilkan. Kemudian kita masukkan ke dalam peta daerah kajian Sulawesi lagi, rectangle tool, kemudian pada raster subset, oke. Bench klorofil A tampilkan, klik kanan export by pixel, write to file, kita beri nama CHL underscore CDAS. Kita buka Excel kembali, kemudian kita masukkan lagi yang sudah kita ambil dari CDAS tadi, kita rapikan sama seperti tadi juga, klorofil A. Kemudian ke sort and filter, kemudian kita cari not a number-nya. Oke. Kemudian kita hapus seluruh yang memiliki not a number. Sini kita select all lagi, oke. Lalu kita save dan masuk kembali ke PubMed. File, add data, add xy data. Kemudian kita masukkan kembali data yang sudah kita olah tadi, klorofil A, WGS, lalu oke. Nah, ini petanya.
Kemudian IDW spatial analysis ini Z value-nya klorofil A. Kemudian kita simpan di tempat yang sama seperti tadi. Lalu oke. Kita tunggu hingga selesai. Dan inilah pola sebaran klorofil A yang terdapat di peta kajian yang saya olah. Klik kanan, properties, kemudian pada simbologi, hijau ke merah, lalu oke. Jadi apa gunanya dari peta sebaran klorofil A ini? Jadi peta sebaran klorofil A ini dan juga suhu permukaan laut merupakan suatu indikator yang dapat mempengaruhi pola sebaran ikan, dikarenakan ikan itu juga memiliki suhu yang membuat mereka nyaman, sehingga ikan akan memilih pada suhu yang sesuai dengan mereka. Dan juga sedangkan pada klorofil A itu membuat mereka mudah mencari makanan. Jadi semakin banyak sebaran klorofil A di suatu daerah perairan, maka dapat dipastikan pula spekulasi dari ikan tersebut akan banyak pula, karena makanan utama dari ikan merupakan plankton, dan plankton makanan utamanya adalah klorofil A. Baiklah, sampai situ saja video respon akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.